Igor Tolik punya kepiawaian dalam mengatur pemain, tapi masalahnya adalah dia bisa kuasain ruang ganti ya. Apalagi Persib ini kan kita tahu timnya pasti bertabur bintang. Nah, semua pemain. Apalagi nih Bang Ernest nih. Iya. Jangan-jangan karena udah 3 kali juara berturut-turut, star syndrome muncul pemain. Kalau pemain udah star syndrome muncul sama pelatih, ya dia pasti ngelawan. Kelar itu pasti. Gitu. Yang seperti kejadian di Madrid, di mana Iya, banyak di mana-mana lah, banyak kan. banyak. Chelsea di MU dulu. Madrid sampai bisa pemain-pemainnya sampai bisa ngeluarin Xabi Alonso loh. Bisa menahan Lion City Sailor dan juga menang kandang tandang lawan Selangor. Iya, betul. Nah, untuk musim ini nih, untuk musim menjelang musim 2026-2027, kira-kira Persib akan TC di mana nih? Apakah kayaknya karena lawan-lawan berpotensi ketemu tim-tim dari Jepang, dari Korea, kayak gue bisa deh TC ke sana, atau mungkin ke bawah sedikit ke Australia yang cuaca juga dingin kan? Iya. Atau lebih milih Thailand lagi atau Vietnam atau seperti apa Mas Firly? Ya kalau kembali ke masalah TC di mana, kembali kepada manajemen dari Persib klub, ya, betul. di mana mereka memang membutuhkan untuk TC lagi. Kalau menurut saya juga kemarin mereka cukup berhasil di Thailand melakukan uji coba di sana, TC di sana, dan hasilnya sangat positif ya. Dan kalaupun tahun ini memang mereka untuk melakukan TC lagi kembali di luar negeri, saya pikir dimanapun itu nanti yang mereka harapkan adalah di mana fasilitasnya sangat cukup dan profesional dan untuk mereka bisa menyelenggarakan TC-nya. Dan juga paling tidak, mereka juga mungkin kalau memang seperti dikatakan oleh Bang Bur ini, bahwa kalau memang mereka mencari kualitas lawan-lawan yang akan mungkin dihadapi nanti di ACL 2 segala macam, sah-sah saja mereka mau mencoba di negara-negara yang berbeda selain daripada Thailand. Mungkin begitu. Ya kalau untuk Persib sendiri ya itu tadi kata Bung Fefe tergantung manajemennya, dan sampai sekarang manajemennya juga belum menyatakan, belum mengumumkan akan TC di mana. Yang udah memastikan TC di luar negeri malah Persija lewat Sintayong. Yang tempatnya sampai sekarang kita belum tahu di mana. Tapi udah pasti di luar negeri gitu ya. Iya, tapi intinya TC di luar negeri itu bagusnya satu bisa dapat iklim kemenangan di situ ya kan. Kedua bisa dapat lawan-lawan yang berkualitas. Jadi kalaupun mau TC di luar negeri, sebetulnya kalau untuk klub-klub Indonesia itu bisa milih negara-negara yang dekat atau negara-negara yang bisa dibilang sepak bolanya maju dengan wilayah yang dekat kayak Australia ya. Iya, atau kalau mau yang agak jauhan dikit ya mungkin ke Asia Timur. Bener. Ke Korea atau Jepang. Tapi jangan lupa juga ya Bang Bur ya, Bang Denes ya. Iya. Ini kan tahun ini kan Persib kan berubah pelatih ya. Nah, iya. Tapi menurut gue juga serta-merta juga mereka mau TC dimanapun juga, tentunya juga belum menjamin juga mereka bisa mempunyai hasil seperti tahun lalu. Nah, iya. Menurut saya kenapa? Sekarang kan kalau kita tahu Bojan Hodak udah 3 tahun musim dengan Persib. Artinya dia mempunyai karisma juga di depan para pemain. Nah, iya. Sekarang dengan berubahnya, walaupun memang Tolic ini adalah asisten di 2 musim terakhirnya, tapi kan paling tidak kan mungkin kan belum menyamai lah karismanya seperti Bojan untuk bisa berada di dalam lingkungan pemain. Iya. Karena saya sebagai pemain, yang namanya pelatih ini bisa menjadi satu sosok juga di mana kita bisa bermain nyaman karena kita cocok, atau juga malah bisa berubah drastis. Ini kita belum tahu. Iya. Ya kalau kita flashback sekarang nih, di mana akhirnya kejadian masalah kerusuhan di dalam tim Uruguay dengan pelatihnya Bielsa. Iya, Ya Bielsa kan? betul. Itu Padahal kita tahu Bielsa pelatih luar biasa, pelatih kawakan kan. pengalaman yang sangat luar biasa. Ya kan, pernah juga di Argentina segala macam. Argentina, Tapi iya. nyatanya apa? Nyatanya memang di dalam locker room itu semua bisa berubah. Kalau pelatih tidak bisa megang peranan. Nah itu dia maksudnya Igor Tolik ini katanya mastermind ya kan, mastermind dari strateginya Bojan Hodak. Iya. Katanya begitu kan. begitu. Tapi masalahnya adalah Dia bisa nguasai ruang ganti ya. ruang ganti. Kalau dia mungkin kalau taktik kita nggak usah ragukan. Karena ada di beberapa pertandingan waktu Bojan Hodak kena hukuman, dia megang. Dan Persib menang. Lawannya lupa gue. Lawan PSM salah satu. Lawan PSM, betul. Lawan PSM menang waktu itu. Lawan Madura juga. Bahkan lawan PSM itu gol menit-menit terakhir. Itu ngebuktiin sebetulnya kalau Igor Tolik punya kepiawaian dalam mengatur pemain. Tapi masalahnya adalah dia bisa nguasain ruang ganti gak? Apalagi Persib ini kan kita tahu timnya pasti bertabur bintang. Pemain-pemain bagus di situ. Nah ini apakah dia bisa ngatur ego pemain? Yang ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Apalagi nih Bang Ernest nih. Iya. Jangan-jangan karena udah 3 kali juara berturut-turut, star syndrome muncul pemain. Kalau pemain udah star syndrome muncul sama pelatih, ya dia pasti ngelawan. Kelar itu pasti. Gitu. Yang seperti kejadian di Madrid, di mana iya, banyak di mana-mana lah, banyak kan. banyak. Chelsea di MU dulu. Madrid sampai bisa pemain-pemainnya sampai bisa ngeluarin Xabi Alonso loh. Makanya legendnya Spanyol, legendnya pernah main di Madrid juga kan. Tapi faktanya bisa dilepas juga oleh manajemen. The power of player kan. Betul. Nah, ini supaya nggak kejadian atau apa ya? Selain menguasai ruang ganti, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Igor Tolik supaya bisa
ya paling nggak ngikutin jejak Bojan Hodak loh, meraih gelar juara Liga Indonesia. Iya, satu keuntungannya dia udah 2 musim ya membantu Bojan Hodak, dia udah ngerti lah kultur dari sepak bola Indonesia sendiri. Yang kedua, mungkin nggak terlalu banyak lagi perubahan pemain, walaupun mereka juga akan membeli pemain ya. Artinya dari secara squad dia udah memahami, mengerti karakter, mengerti juga bagaimana sifat para pemain kan. Dan juga mungkin udah lebih gampang mendekat. Nah sekarang kan PR-nya kan nanti kan mungkin datangnya pemain baru, dia harus kembali membuat satu adaptasi antara pemain lama dengan baru. Ini PR-nya cukup banyak menurut saya. Dan tidak serta-merta dia adalah asisten dari Bojan dan juga bisa memberikan langsung hasil positif juara di musim depan. Saya pikir belum tentu. Karena setiap tim sekarang juga pasti akan mempersiapkan diri dan paling tidak mereka juga pasti ini menjadi ancaman bahwa semua tim pasti akan juga pengen mengalahkan Persib. Pasti banget itu. Iya. Ya intinya kalau untuk Igor Tolik ya sebetulnya kalau untuk taktik, strategi semuanya dia nggak usah ini lah. Maksudnya kita nggak usah banyak diajarin lah itu karena dia udah beberapa musim terakhir udah nemenin Bojan Hodak dan dianggap sebagai mastermind juga. Ya udah emang tinggal gimana kepiawaian dia untuk ngatur pemain-pemain bintang yang ada di Persib ini. Udah itu aja sebetulnya. Betul banget. Cuma itu aja. Dan sayangnya nih Igor Tolic kan selain ditinggal Bojan Hodak juga ditinggal Miro Patrick nih. Nah, kita tahu Miro Patrick kan jagoan fisiknya Persib Bandung nih. Masih ada Yaya Sunaria. Coach Yaya masih ada sebenarnya. Coach Yaya masih ada, tapi kan Miro Patrick juga apa ya bisa dibilang sangat berkontribusi berjasa atas kesuksesan Persib Bandung di bawah kepelatihan Bojan Hodak. Apalagi di musim depan kita tahu kan Persib akan main di 4 kompetisi ya, Mas VV, Bang Danes, dimain di League Cup, di Super League, ACL 2 dan juga di ASEAN Cup Championship. Tentunya dibutuhkan kondisi fisik yang luar biasa nih bagi para pemain. Sejauh mana kira-kira Mas VV soal kehilangan sosok Miro Patrick bagi Persib Bandung ini? Iya, kalau memang mereka tidak ada pengganti lagi mungkin yang selevel dari Miro Patrick, saya pikir juga mungkin ya sebenarnya juga selama masih ada di dalam tim kalau nggak salah sampai sekarang masih ada, artinya juga mungkin dia menjadi asistennya Miro Patrick juga selama di 2 musim terakhir ini kan. Setelah mungkin dia sudah tidak jadi asisten dari Hodak sendiri kan. Dan menurut saya juga Yaya Sunaria di musim pertama mereka juara di eranya Hodak pertama kali itu pelatih fisiknya Yaya Sunaria juga. Betul. Jadi artinya mungkin nggak berpengaruh juga. Kalau yang saya lihat memang betul di dalam menjalankan begitu banyaknya event yang harus mereka lalui nanti di musim yang akan datang perlu kebugaran fisik yang sangat luar biasa. Itu pasti. Selain itu ada apa? Adalah keberdaman squad, ya kan? Kalau memang mereka fisik bagus tapi kedalaman squad tidak merata, sama juga bohong, ya kan? Tetap aja bisa kalah-kalah juga nantinya. Terus yang terakhir adalah bagaimana mungkin kita nggak tahu yang namanya dalam satu musim itu kan banyak saja faktor. Ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu, bla bla bla. Jadi banyak faktor juga yang membuat akhirnya yang namanya kebugaran fisik itu bukan jaminan juga mereka bisa begitu gampang untuk bisa menangkan pertandingan. Tapi sebagai pemain tentunya memang fisik sangat dibutuhkan. Saya main di Persija yang megang waktu itu Kolev. Kita latihan fisik 3 kali sehari, bro. 3 kali sehari, bukan latihan fisik, latihan 3 kali sehari. Pagi kita latihan, terus siangnya kita di gym sebelum di lapangan. Dari gym langsung sorenya ke lapangan lagi. Jadi 3 kali. Itu fisik selama dipegang sama Kolev itu sangat luar biasa. Jadi mungkin ya kan sama aja Eropa Timur juga kan. Ya kan? Jadi memang yang namanya karakter Eropa Timur memang fisik adalah itu yang paling utama. Yang mereka harus benahi. Jadi pelatih nanti tinggal menyusun lu mau main bagaimana dengan sistem pressing kah apakah fisiknya udah menunjang. Jadi itu cuma itu. Makanya juga